Oke, kita langsung aja bahas salah satu topik yang jujur penting banget buat kita semua di Indonesia. Gimana caranya siap siaga menghadapi bencana di tahun 2025? Data dan laporan dari para ahli di lapangan, BMKG, BNPB, sampai tim SAR itu udah ngasih kita gambaran yang jelas banget. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru biar kita bisa mengubah ancaman jadi sebuah aksi yang nyata. Kita mulai dengan satu angka. Lihat ini, 2.919. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah proyeksi jumlah kejadian bencana yang kemungkinan besar akan kita hadapi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Angka sebesar ini adalah alarm, panggilan buat kita semua untuk waspada. Skalanya besar, dan ini nunjukin kalau risiko itu ada di sekitar kita. Nah, kalau kita bedah lagi angkanya, ini yang luar biasa. Coba lihat. Hampir semuanya, 99,25%, itu adalah bencana hidrometeorologi. Bencana yang ada hubungannya sama air ya, kayak banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Sementara bencana geologi, kayak gempa atau letusan gunung api, yang dampaknya dahsyat itu, ternyata frekuensinya cuma 0,75%. Ini nunjukin dengan jelas fokus kewaspadaan kita harusnya kemana. Ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita mulai dari ancamannya di 2025, terus kita lihat gimana peran manusia di dalamnya. Habis itu kita bahas kenapa sistem peringatan dini aja itu nggak cukup dan langsung masuk ke solusi praktisnya, tas siaga bencana dan kekuatan dari kearifan lokal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat lebih dalam lagi. Gimana sih peta resiko bencana di Indonesia sepanjang tahun 2025 kita intip dari bulan ke bulan. Jadi poin utamanya apa? Intinya, nggak ada bulan yang benar-benar aman. Awal tahun kita dihadapkan sama puncak musim hujan. Tengah tahun ada anomali kemarau basah, terus di akhir tahun ada potensi La Nina yang makin kuat. Artinya apa? Kewaspadaan kita harus nyala terus panjang tahun, karena bentuk ancamannya ganti-ganti. Dan jangan lupakan ancaman geologi. Walaupun frekuensinya kecil, dampaknya bisa sangat katastrofik. Saat ini aja, dua gunung api kita, Semeru di Jawa Timur sama Lewotobi laki-laki di NTT, itu statusnya udah di level paling tinggi, level 4 atau awas. Ini tuh kayak bom waktu yang butuh kewaspadaan super ekstra, apalagi potensi lahar dinginnya kalau ketemu hujan deras. Sekarang, kita geser sedikit perspektifnya. Banyak dari kita mungkin mikir kalau bencana itu ya murni kehendak alam. Tapi data nunjukin cerita yang beda. Di bagian ini, kita akan lihat gimana tindakan manusia justru sering jadi pemicu yang memperparah bencana. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada pemicu murni alam, kayak pergerakan lempeng tektonik. Tapi coba dilihat di sisi satunya, kerusakan ekologis di hulu sungai, tata ruang yang sembarangan, sampai penyempitan daerah aliran sungai. Faktor-faktor inilah yang mengubah hujan lebat biasa jadi banjir bandang yang mematikan. Kutipan dari Walhi Sumatera Barat ini, wah kena banget. Ini terkait bencana banjir lahar dingin di sana. Pernyataan ini menegaskan kalau tragedi itu bukan takdir semata, tapi akibat dari kelalaian kita bareng-bareng dalam menjaga lingkungan. Ketika alam udah nggak sanggup lagi menampung, ya konsekuensinya fatal. Kita kan punya BMKG yang canggih ya, tapi kenapa kok masih aja ada korban? Nah, di bagian ini kita bakal kupas celah kritis antara informasi yang dikirim sistem sama tindakan nyata yang kita ambil. Ini alasan kenapa kesiapan pribadi jadi sangat-sangat vital. Prosesnya kan kelihatan lurus ya. BMKG analisis data, kirim peringatan lewat SMS, kita terima infonya. Tapi, lihat langkah keempat itu, ada tanda tanya besar di sana. Apakah info itu cukup bikin kita langsung bergerak? Disinilah mata rantai terlemahnya. Dan disinilah masalah utamanya. Kita dapat pesan kayak potensi hujan lebat disertai petir. Secara teknis benar, tapi nggak ngasih perintah. Masyarakat jadi bingung, terus saya harus ngapain sekarang? Apa saya harus evakuasi? Evakuasi kemana? Nah, nggak adanya perintah aksi yang jelas inilah yang bikin peringatan canggih jadi kurang efektif di lapangan. Karena kita nggak bisa 100% ngandelin sistem, kita harus punya rencana cadangan sendiri. Yuk, kita masuk ke solusi paling praktis dan personal, tas siaga bencana. Anggap aja, ini polis asuransi paling penting buat keluarga Anda, yang bisa ngejamin kita bertahan di 72 jam pertama yang paling kritis. Oke, kita bongkar isinya ya. Mulai dari yang paling dasar tapi sering banget dilupain, dokumen penting. Coba bayangin, di tengah kekacauan, kita harus buktiin identitas dan kepemilikan. Siapin fotokopi KTP, kartu keluarga, ijazah, surat-surat berharga. Dan yang penting,
Masukin semuanya ke dalam plastik kedap air. Ingat, ini bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat memulai lagi hidup kita setelah bencana. Lanjut, logistik dan kesehatan. Ini buat 72 jam pertama yang kritis. Siapin makanan instan dan air minum yang cukup buat 3 hari. Ini adalah jembatan penyelamat hidup sebelum bantuan resmi datang. Masukin juga kotak P3K standar, dan yang paling penting, obat-obatan pribadi yang spesifik buat keluarga Anda. Oh ya, satu lagi, masker N95. Ini bukan masker biasa, ini krusial banget buat ngelindungin pernapasan dari abu vulkanik, terutama buat yang tinggal dekat gunung api aktif. Terakhir, alat-alat bantu. Senter sama baterai cadangan itu wajib hukumnya pas gelap gulita. Terus peluit. Alat kecil ini bisa nyelamatin nyawa loh. Suaranya lebih jauh dan nggak bikin capek dibanding teriak. Jangan lupa powerbank yang udah di-charge penuh buat jaga ponsel tetap nyala, dan siapin sedikit uang tunai. Ingat, kalau listrik padam, mesin ATM dan EDC juga ikut mati. Selain persiapan individu, ada satu kekuatan luar biasa yang sering kita lupakan, yang tersimpan di komunitas kita sendiri. Sekarang, kita akan lihat gimana pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun, kayak Smong, ternyata bisa jauh lebih efektif daripada teknologi modern sekalipun. Pertanyaan ini dalam banget. Waktu tsunami dahsyat 2004 ngehantam Aceh, Pulau Simulio yang posisinya lebih dekat ke pusat gempa, korbannya cuma 7 orang. Di saat yang sama, ratusan ribu nyawa melayang di tempat lain. Apa coba rahasianya? Jawabannya bukan teknologi canggih. Nah, ini dia jawabannya. Smong, sebuah kearifan lokal yang diajarkan lewat lagu, lewat cerita, dari generasi ke generasi. Aturannya simpel banget, jelas, dan nggak pakai kompromi. Kalau ada gempa kuat, terus air laut surut, langsung lari ke bukit, titik. Nggak ada ragu, nggak ada nunggu perintah. Kehebatannya Smong itu di sini, dia nggak butuh listrik atau sinyal seluler. Reaksi evakuasinya instan, seketika, karena pemicunya alam itu sendiri. Dan yang paling penting, ini bukan cuma aturan, tapi udah jadi bagian dari budaya. Kepatuhannya absolut. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, mulai dari ancaman, kelemahan sistem, sampai solusi yang ada, kita bisa tarik satu benang merah kan? Kesiapsiagaan itu bukan sesuatu yang bisa kita pasrahkan 100% ke pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama yang dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan komunitas kita. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang sangat personal, yang jawabannya ada di kita masing-masing dan harus dijawab dengan jujur. Setelah tahu semua ini, coba deh kita lihat ke rumah kita masing-masing dan bertanya, tas siaga Anda sudah siap? Karena kesiapan kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di hari esok.